Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Kalian tahu pepatah kacang lupa kulitnya? Ya, sudah mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, memiliki pencapaian yang besar, berhasil dalam berbagai hal, mampu tampil perkasa di depan banyak orang karena mampu melakukan sesuatu yang besar. Tapi sesungguhnya, ia lupa siapa dan bagaimana di balik cerita keberhasilan tersebut. Pasal 23 dalam kitab Yesaya merupakan nubuat kehancuran bagi orang yang sombong. Dan itu bukan terjadi pada satu orang, bukan juga terjadi pada satu lembaga, satu anggota atau suku, tetapi terjadi pada kota yang besar dan terkenal, yaitu kota Tirus dan Sidon. Tirus ialah sebuah kota yang kaya, terletak di pesisir Laut Tengah, dan selama berabad-abad menjadi kota yang diagungkan karena perdagangannya yang terkenal di belahan dunia pada waktu itu. Keterangan tentang Tirus dapat kita baca dari kitab Yosua yang menyebut Tirus sebagai kota yang kuat. Yosua 19 ayat 29. Pada awalnya Tirus ialah sebuah kota jajahan dari Sidon. Tapi kemudian Tirus lebih terkenal, melebihi Sidon. Sedangkan Sidon adalah kota pelabuhan yang terkenal pada waktu itu. Sidon memiliki dua pelabuhan utama yang menguasai pelayaran kapal-kapal dagang melalui laut. Pada waktu itu, Sidon merupakan kota pertahanan bangsa Kanaan. Tetapi, ketenaran, kekuatan, kesombongan yang dimiliki oleh Tirus dan Sidon rupa-rupanya dihapuskan oleh Allah. Mengapa demikian? Jelas, karena mereka telah menjadi orang yang sombong atas kemampuan dan pencapaian mereka. Oleh karena itu, Tirus dan Sidon akan dihancurkan dan tempat kebanggaan mereka, yaitu benteng dan pelabuhan, tidak terlihat lagi. Tirus akan diserahkan kepada binatang-binatang gurun untuk dimusnahkan. Benteng-benteng pertahanan Tirus sebagai lambang kekuatan mereka akan hancur. Duh, ngeri banget ya kalau melihat nasib dua kota besar ini. Kota yang besar dan terkenal, tapi karena dosa kesombongannya, dengan hal itu pula mereka jatuh dalam kehancuran. Bahkan lebih ngeri lagi, pada ayat 15 tertulis, pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya. Begitu lamanya ia diabaikan dan terkubur tanpa dikenal. Teman-teman sekalian, kisah kota Tirus dan Sidon ini mengingatkan saya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ini kata Tuhan, aku benci kepada kesombongan. Tepat seperti Tirus dan Sidon. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Teman-teman, 70 tahun diabaikan dan tanpa dikenal. Sebetulnya itu juga membuat kota Tirus tidak diam begitu saja. Waktu yang cukup panjang, mereka belajar banyak hal untuk menghidupi kehidupan mereka dan menyadari bahwa segala pencapaian mereka, segala keberhasilan mereka, itu semata-mata karena anugerah dan kesempatan dari Allah untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bukankah hal demikian juga perlu kita miliki ketika telah mencapai semua goals dalam kehidupan kita? Kita tidak lupa dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh penulis Yakobus 4 ayat ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita tidak lebih besar dari itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak
Tapi, mengasihani